Halo semuanya, apa kabar? Salam sehat untuk kita semua. Nah, kali ini kita masuk dalam pembelajaran fisika. Materinya apa ya? Coba kalian saksikan video berikut ini. Ini mengenai sebuah alat ukur. Apakah alat ukur ini? Apakah dia mistar atau jangka sorong? Coba amati sampai habis. Nah, ternyata di dalam video ini adalah alat ukur jangka sorong. Nah, ada sebuah pertanyaan di situ, apa saja sih alat ukur besaran fisika? Apakah jangka sorong itu termasuk alat ukur besaran fisika? Yuk kita saksikan berikut ini. Nah, cari tahu. Nah, ada 3 buah pertanyaan di situ. Nah, pertanyaan yang pertama, dengan alat apakah kalian mengukur panjang meja? Dengan alat apakah kalian mengetahui massa suatu benda? Dan dengan alat apakah kita mengetahui perjalanan kita dari rumah ke sekolah? Nah, di dalam slide ini ada 3 buah alat ukur. Ada stopwatch, penggaris, dan timbangan. Apakah stopwatch ini bisa digunakan untuk mengukur massa, atau penggaris, atau timbangan? Yuk kita saksikan berikut ini. Nah, di dalam video itu coba kalian lihat, ada seorang sedang melakukan suatu pengukuran menggunakan meteran. Melakukan suatu pengukuran. Nah, ada sebuah pertanyaan juga di situ, apa sih itu mengukur? Nah, mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang dijadikan acuan seperti yang dilakukan orang tersebut. Nah, ternyata dalam pengukuran itu terbagi menjadi 2, ada pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Kalau pengukuran langsung itu seperti yang dilakukan oleh orang ini, yang mengukur langsung, dapatlah hasilnya. Kalau pengukuran tidak langsung itu misalnya kita ingin mengukur volume kubus, jadi kita harus mencari sisi-sisinya dulu, barulah dapat volumenya. Seperti itu. Next. Ya. Nah, alat ukur fisika itu terbagi menjadi 3. Apa saja? Alat ukur panjang, alat ukur massa, alat ukur waktu. Kita bahas satu persatu bagaimana atau apa saja alat-alat ukur tersebut. Yang pertama adalah alat ukur panjang. Nah, alat ukur panjang, meteran tadi masuk ya, alat ukur panjang. Kemudian mikrometer sekrup, ini langsung dengan bagian-bagiannya. Mistar, jangka sorong, memiliki ketelitian masing-masing ya. Nah, yang paling teliti itu adalah mikrometer sekrup ya. Mikrometer sekrup yang paling teliti, ketelitiannya 0,01 mm. Nah, bagaimana sih cara membaca alat ukur mikrometer sekrup dan jangka sorong? Ini berbeda ya dari mistar. Kalau mistar itu tinggal arahkan mistarnya ke benda yang ingin diukur langsung dapat. Kalau mikrometer sekrup ini ada cara lain untuk mendapatkan hasil pengukurannya. Yuk kita simak. Yang pertama adalah cara membaca jangka sorong. Nah, ini anggaplah sudah melakukan satu pengukuran, hasilnya seperti ini. Nah, yang panjang ini adalah skala utamanya, 0 sampai 11 ini skala utamanya. Nah, skala non-Lewis-nya itu 0 sampai 10. Ini skala non-Lewis-nya. Nah, ketelitian dari jangka sorong itu adalah 0,01 cm. Ini atau nilai skala terkecilnya. Pertama, untuk mencari hasil pengukuran dari jangka sorong ini, kita harus cari dulu skala utamanya dari sini. Dari 0 sampai 11 ini. Untuk mencari skala utamanya, perhatikan dulu yang dekat dengan skala non-Lewis. Sebelum angka 0, ini skala non-Lewis, ini skala utama. Nah, skala utama ini kan 2 yang panjangnya, yang kecil-kecil itu ada 3. Nah, sebelum angka 0 atau pas mendekati 0 itu adalah 2, garisnya ada 3, berarti 2,3 cm. Nah, dapatlah skala utamanya 2,3 cm. Kemudian, bagaimana skala non-Lewis-nya? Skala non-Lewis-nya itu perhatikan jarum skala yang ini, yang non-Lewis ini dengan skala utama yang tegak lurus. Yang lurus. Kalau 0 ini nggak lurus dengan skala utama. Yang mana yang tegak lurus? Nah, yang ini. Yang mana ya? Yang mana? Yang tegak lurus. Ini ya. Ini tegak lurus dengan yang ini. Tegak lurus artinya sejajar. Berarti 2. Dari 0, 1, 2. Berarti 2 ya. Dikalikan dengan ketelitiannya, dapat ketelitiannya 0,01, dapatlah dia 0,02 cm. Itu skala non-Lewis-nya. Kalau sudah, baru kita dapatkan hasil pengukurannya. 2,3 cm ditambah 0,2 cm, hasilnya
2,32 cm. Tinggal ditambah saja ya skala utama dengan skala noniusnya tadi ini. Nah, bagaimana cara membaca hasil pengukuran mikrometer sekrup? Ya, cara membaca mikrometer sekrup ini, nah anggaplah sudah melakukan satu pengukuran ya. Nah, kalau yang ini adalah skala utamanya. Kalau yang untuk putar-putar ini dari 5, 10, 15, 20 ini adalah skala noniusnya. Nah, kalau yang ini yang mendatar ini adalah skala mendatar ini adalah skala utama. Kalau yang mutar yang ini yang bulat-bulat ini adalah skala noniusnya. Sama seperti jangka sorong tadi, kita cari dulu skala utamanya, kita cari dulu skala noniusnya. Nah, skala utamanya dari mana kita dapat? Nah, perhatikan di sini. Ini kan 10. 1, 2, 3, 4. Nah, yang hampir diapit oleh skala putar ini adalah skala utamanya. Kita hitung dari 10. 1, 2, 3, 4. Berarti 14. Ini kan 14. Berarti yang di samping yang hampir terjepit ini, yang kejepit ini adalah 0,5, jadi 14,5 mm. Nah, satuannya ini adalah milimeter untuk mikrometer sekrup. Nah, skala noniusnya bagaimana? Skala noniusnya sama. Yang tegak lurus dengan skala utama, ini kan 10, ini 11. Yang tegak lurus seperti ini kan? Nah, 11. Berarti tinggal dikalikan dengan skala noniusnya 0,01 mm. Dapatlah dia 0,11 mm untuk skala nonius. Hasil pengukurannya sama, tinggal dijumlahkan saja. Dapatlah ini 14,5 tadi skala utamanya ditambah dengan 0,11 skala noniusnya, hasilnya 14,61 mm sama dengan diubah ke cm dapat 1,461 cm. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di modul yang sudah Ibu bagikan di Classroom. Selanjutnya ya, alat ukur massa. Tadi alat ukur panjang, sekarang alat ukur massa. Ada timbangan badan untuk mengukur massa badan. Kemudian ada neraca ohos digital, ini gambarnya. Neraca ohos 3 lengan, 4 lengan, 2 lengan. Nah, seperti ini. Lanjut kita ke alat ukur waktu. Nah, alat ukur waktu bisa menggunakan stopwatch, bisa menggunakan jam tangan. Kalau stopwatch itu biasanya digunakan untuk olahraga. Itu lebih simpel. Kemudian jam tangan ya seperti tadi, kalau kita untuk mengetahui bagaimana waktu kita perjalanan kita dari rumah ke sekolah bisa kita gunakan jam tangan. Lanjut. Ya, kita masuk kuis. Oke, kuisnya ada 2. Yang pertama, jelaskan pengertian pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Yang kedua, tuliskan hasil pengukuran dari mikrometer sekrup pada gambar di bawah ini. Nah, caranya hampir sama seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, untuk jawabannya kalian tuliskan di kertas folio bergaris, dipoto, kirim ke bagian tugas di Google Classroom yang sudah Ibu sediakan. Diperhatikan baik-baik ya. Oke. Nah, sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, untuk belajar lebih lanjut bisa kalian klik rumah belajar atau bisa juga kalian buka modul di Google Classroom yang sudah Ibu kirim. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali. Tetap semangat. Bye-bye.